Salam, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Hari Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Renungan kita kali ini berdasarkan kisah wanita-wanita dalam Alkitab yang mengalami ketidakberuntungan, penderitaan, dan ketidakadilan. Namun justru melalui kisah-kisah itu, kita akan menemukan bagaimana Tuhan peduli dan bekerja, serta memakai kehidupan mereka. Hagar, wanita yang dijumpai Tuhan. Kisah ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 16 sampai pasal 21. Hagar adalah budak perempuan Sarah, istri Abraham. Ia dipaksa menjadi istri kedua Abraham agar bisa melahirkan keturunan. Namun setelah mengandung, ia dibenci oleh Sarah dan kemudian diusir. Dalam pengasingannya, Tuhan menjumpai Hagar dan memberinya janji bahwa anaknya Ismail juga akan menjadi bangsa besar. Hagar adalah wanita pertama yang menerima pewahyuan langsung dari Tuhan. Hagar adalah simbol perempuan yang terluka dan tertolak. Namun kemudian pelajaran dari kisah ini bahwa Allah memakai seorang perempuan bahkan sekalipun ia tidak dianggap. Dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 4 ayat 21 hingga 31, Paulus memakai Hagar dan Sarah sebagai simbol dua perjanjian. Rasul Paulus memakai kisah Hagar dan Sarah sebagai dua simbol wanita dalam dua perjanjian. Hagar, wanita di dalam kitab Perjanjian Lama yang melambangkan wanita yang hidup di dalam perhambaan, dan Sarah di dalam kitab Perjanjian Baru yang melambangkan wanita bebas dari penghambaan. Namun yang perlu dipahami dari kisah Hagar ini adalah bukan melihat Hagar dari sisi pribadi yang kecil atau terpinggirkan, namun diambil sebagai sebuah gambaran iman secara teologis, sebagai pribadi yang tetap dikenang sebagai perempuan yang dilihat dan yang juga dikasihi oleh Allah. Kita diingatkan melalui kisah Hagar sebagai seorang perempuan, walau dalam kesulitan dan bahkan dalam keadaan yang terpinggirkan, kita tetap istimewa di mata Allah. Rut, janda asing di negeri yang tidak dikenalnya. Kisah ini terdapat di dalam kitab Rut. Rut adalah perempuan Moab yang menjadi janda di usia muda. Ia meninggalkan bangsanya dan mengikuti mertuanya Naomi ke Israel. Sebagai wanita asing dan janda miskin, nasibnya tidak menjanjikan. Namun karena kesetiaannya, ia dipakai Tuhan dan menjadi nenek moyang Raja Daud dan Yesus Kristus. Hana, wanita mandul yang dihina. Kisah ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 1. Hana tidak memiliki anak dan ia selalu dihina oleh istri lain dari suaminya, yaitu Penina. Dalam kesedihannya, ia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab doanya dan mendengarkan segala kesedihannya, sehingga kemudian ia hamil dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang pada suatu saat ketika dia besar, dia menjadi nabi besar dan diberi nama Samuel. Perempuan pendarahan selama 12 tahun, Markus pasal 5 ayat 25 hingga 34. Wanita di dalam kisah ini mengalami pendarahan selama 12 tahun dan telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat, tetapi tidak sembuh. Karena penyakitnya, ia dianggap najis dan dikucilkan secara sosial dan agama. Pada hari itu, dia menyentuh jubah Yesus dengan iman dan seketika itu ia menjadi sembuh. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sebagai perempuan yang lemah, ketika kita percaya dengan iman, kita akan disembuhkan dan diselamatkan. Maria Magdalena yang pernah kerasukan 7 roh jahat. Lukas pasal 8 ayat 2.
Kisah ini menandakan penderitaan spiritual dan mental yang berat yang seringkali dialami oleh perempuan, terutama ketika mereka mengalami penderitaan dan dikuasai oleh roh jahat. Namun dalam kisah ini, Maria Magdalena disembuhkan oleh Yesus dan ia menjadi pengikut setianya di dalam kisah kebangkitan Yesus. Ia adalah wanita pertama yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Ibu bapak saudara yang diberkati, melalui kisah ini kita melihat bahwa bagaimana wanita-wanita ini mengalami ketidakberuntungan menurut pandangan manusia, mengalami penderitaan, pengasingan hingga kehinaan, tetapi Tuhan melihat dan memulihkan mereka, bahkan memutarbalikkan keadaan dan memakai mereka untuk maksud dalam rencana keselamatannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Hari ini kami diingatkan kembali akan kisah dan teladan wanita-wanita di dalam Alkitab, bagaimana Engkau menggunakan hidup mereka untuk menjadi berkat. Karena itu Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya padamu atas apapun yang Engkau kehendaki. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi di dalam kerajaan-Mu, dan bahkan yang dapat membawa perubahan besar bagi dunia. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.